وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita masuk di poin ke 66. Ambil itu, ambil. أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنبؤ على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم لأن إنما عرفنا رسول الله رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa idza sami'ta ar-rajula yata'anu 'alal athar, jika kamu mendengar ada seseorang yang mencela athar. Athar itu peninggalan orang-orang zaman dahulu, dan itu athar itu lebih luas daripada hadis. Kalau hadis itu khusus apa-apa yang ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diidhofahkan, dinisbatkan kepada Rasulullah, itu namanya hadis. Sedangkan athar itu masuk hadis dari sabdanya Rasulullah, masuk juga tabi'in, masuk juga tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama salaf kita. Semua peninggalan ulama-ulama salaf kita itu namanya athar, termasuk di dalamnya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sami'ta ar-rajula yata'anu 'alal athar, jika kamu mendengar ada seseorang yang mencela athar, wala yakbaluha, dan dia tidak menerimanya, ayun kullu syai'an min akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengingkari salah satu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattahimhu 'alal Islam, maka harus kamu ittiham. Ittiham itu kamu tuduh dia itu orang yang bermasalah dalam agama dia, yaitu agama Islam dia berarti orang yang bermasalah. Fa innahu rajulun radiul madhhabi wal qaul, karena sesungguhnya dia itu adalah orang yang radi, jelek sekali madhab. Madhab itu rujukan, tempat dia pergi, itu namanya madhab. Jadi madhab rujukan dia, wal qaul, dan ucapan dia. Jadi madhab itu pendapat, tempat kita kembali ketika ada masalah, itu namanya madhab. Fa innahu rajulun radiul madhhabi wal qaul, dia itu orang yang jelek sekali pendapat dan ucapannya. Wala yut'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ala ashabihi, jangan sekali-kali kita itu mencela Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kalau seandainya kita ada seseorang pendapatnya beda dengan ulama salaf, Rasulullah atau para sahabat, maka yang berhak kita cela itu adalah orang-orang yang setelah mereka, pendapatnya yang berbeda. Bukan Rasulullah yang harus kita kritiki, bukan para sahabat yang harus kita kritiki. Lianna innama arafna rasulahu, karena kita itu bisa mengetahui Rasul Allah. Jadi kita itu tahu Rasulullah itu dari mana. Wa arafna al-Quran, demikian juga kita tahu benarnya Al-Quran. Wa arafna al-khaira wa syarr, dan kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Wa dunya wal akhirata, kita juga bisa tahu mana dunia dan mana akhirat, bil athar, itu semuanya dengan athar. Fa innal Qur'an ila sunnati ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah butuh kepada Al-Quran.
Fa innal Qur'an ila sunnati ahwaj. Al-Qur'an itu kepada sunnah itu lebih butuh daripada sunnah kepada Al-Qur'an. Intinya di sini poin yang pengen disampaikan oleh beliau, bahwa agama Islam itu dibangun di atas athar. Athar itu peninggalan dari ulama-ulama kita sebelum kita. Dan athar itu bisa Al-Quran, Al-Quran itu athar juga. Bisa juga hadis, atau bisa juga ucapan ulama-ulama salaf kita. Itu semuanya athar. Dan agama kita itu dibangun di atas itu. Maka itu kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengungkapkan bahwa agama Islam itu dibangun di atas akhbar, kabar-kabar dari orang-orang sebelumnya. Nah itu beliau mengatakan dinun Nabi Muhammad akhbar, ni'mal matiyatu lil fata athar. Agama Nabi Muhammad itu dibangun di atas akhbar, kabar-kabar, sehingga isinya cuma sami'na, kami mendengar. Samina fulan, an fulan, itu namanya akhbar. Dan sebaik-baik binatang tunggangan yang bisa menyampaikan kita kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu adalah athar, ucapan ulama-ulama salaf kita. Dan kalau pendapat kita itu berbeda dengan athar atau ucapan Allah atau ucapan Rasulullah atau ucapan para sahabat itu kok nggak masuk akal kita, maka jangan athar yang dituduh tidak masuk akal, tetapi yang berat kita tuduh itu adalah akal kita. Berarti akal kita itu masalah. Maka beliau kata Imam mengatakan la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi. Jangan sekali-kali kalian mencela hadis dan orang-orang ahlul hadis. Fal aqlu lailun wal hadithu naharu. Beliau mengatakan karena akal itu ibarat gelap gulitanya malam. Wal haditsu naharu, sedangkan hadis itu seperti siang yang terang benderang. Wala rubbama jahil al fata atharul huda wa syamsu bazighatun laha anwar. Beliau mengatakan terkadang seorang pemuda itu atau manusia itu tidak tahu kebenaran Al-Qur'an dan hadis, yaitu sebuah ayat atau sebuah hadis dia itu nggak tahu maksudnya apa, tetapi wasyamsu bazighatun laha anwar, namanya matahari itu tetap akan mengeluarkan sinar walaupun orang itu buta. Sehingga kalau ada orang buta sehingga tidak bisa melihat matahari, bukan matahari yang disalahkan, bukan matahari yang disalahkan, tapi yang disalahkan itu adalah matanya orang itu. Demikian juga kalau sabdanya Rasulullah, firman Allah nggak masuk akal kita, kok ini nggak masuk akal ini, maka yang perlu kita cela itu adalah akal kita. Berarti akal kita yang rusak, bukan sabdanya Rasulullah, bukan hadisnya Rasulullah, bukan ayat yang Allah firmankan, bukan. Sehingga tidak ada namanya wahyu itu bertabrakan dengan akal. Nah itu kayak kaidahnya itu al-aqlus sharih la yunaqidu an-naqlas sharih. Akal yang sehat, al-aql sahih, yaitu akal yang sehat itu tidak mungkin tabrakan dengan dalil yang sahih. Yaitu tidak mungkin akal kita itu tabrakan dengan Al-Quran, akal itu tabrakan dengan hadis, itu nggak mungkin. Sehingga sampai saya mengarang ke sebuah kitab namanya Dar'ut Ta'arud Bainal Aql wa Naql, membantah kontradiksinya antara akal dan naql. Naql itu wahyu. Tidak mungkin terjadi tabrakan antara akal dengan wahyu. Kalau seandainya terjadi tabrakan, kontradiksi secara zahir, maka yang kita cela itu adalah akal kita. Akal kita itu yang masalah, bukan sabdanya Rasulullah, bukan firmannya Allah yang bermasalah. Contohnya misalkan gini, kita mendapatkan sabdanya Rasulullah nggak sesuai dengan teknologi manusia, teknologi mutakhir manusia misalkan, berbeda dengan apa yang disabdakan sama Rasulullah atau yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Jangan Al-Qur'annya, jangan hadisnya yang dibantah sampai akhirnya dibuang gara-gara apa? Tidak sesuai dengan teknologi. Kita katakan yang bermasalah itu teknologi kita, berarti belum sempurna. Teknologi kita itu belum sempurna. Nanti akan datang waktu di mana teknologi sempurna dan nanti akan membenarkan
firman Allah dan sabdanya Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada ayat atau hadis kok nggak masuk akal saya ini, ya itu nggak masuk akal, maka kita katakan akal Anda yang sakit, akal Anda itu yang masalah, bukan ayat dan hadisnya itu yang bermasalah. Anda yang bermasalah, Anda yang bermasalah. Maka kita itu ketika ada orang yang dia itu mengkritik Al-Quran dan hadis karena dalil akal, berarti dia itu orang agamanya masalah orang itu. Kenapa? Karena yang berat kita kritik itu akal kita. Akal kita yang masalah, bukan hadisnya Rasulullah, bukan sabdanya Rasulullah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah butuh kepada Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad itu diturunkan untuk menjelaskan isi Al-Quran. Al-Quran kalau nggak dijelaskan isinya, nggak paham, nggak bisa difahami. Maka itu kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan Al-Quran itu hammalul wujuh. Bahasanya itu Al-Quran itu apa? Hammalul wujuh. Yaitu hammalul wujuh itu sebuah kalimat yang global, bisa difahami dengan banyak tafsir. Itu namanya hammalul wujuh, yaitu memiliki banyak sekali sisi-sisi di mana orang itu bisa menafsirkan. Sehingga Al-Quran itu, yaitu karakter sifat Al-Quran itu bahasanya hammalul wujuh. Yaitu hammalul wujuh itu apa? Bahasa global, bisa ditafsirkan dengan banyak penafsiran. Terus bagaimana supaya penafsirannya itu tepat? Maka butuh hadis, butuh Rasulullah SAW yang menjelaskan. Terkadang Nabi Muhammad pun belum kuat menjelaskan, akhirnya butuh ucapan salaf, butuh sahabat, butuh tabi'in, butuh tabi'ut tabi'in. Kalau tidak ada lagi ucapan ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka nanti butuh bahasa, kembali kepada bahasa. Kalau bahasa tidak ada lagi, maka butuh ijtihad. Sehingga nanti ulama-ulama ahli tafsir terkadang ijtihad mereka itu. Kalau tidak bisa lagi, maka boleh memakai Israiliyat, yaitu kabar-kabar dari Bani Israel, itu boleh, bisa disebutkan di dalam tafsir-tafsir, itu boleh. Maka itu kalau kita lihat tafsirnya Imam Mukatsir, metode beliau dalam menafsirkan Al-Quran itu metodenya itu yang pertama, satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kenapa? Karena banyak kita dapatkan ayat Al-Quran itu disebutkan oleh Allah secara global. Ada ayat yang lain yang nanti akan menjelaskan. Ada ayat yang lain yang nanti akan menjelaskan. Sehingga dari situ nanti akan jelas, oh berarti masuknya ayat ini sebagaimana disinggung oleh Allah di ayat yang ini. Ini yang pertama. Kalau kita mendapatkan ayat yang lebih rinci, maka kita lari kepada Al-Quran. Sehingga menafsirkan Al-Quran ya dengan Al-Quran yang sama. Yang kedua, kalau Al-Quran nggak ada, tidak ada rincian dalam Al-Quran, maka nanti kita pakai sabdanya Rasulullah SAW. Kita cari sabdanya Rasulullah, ada nggak yang bicara masalah ini? Ada, rupanya berarti itu sebagai penguat. Kalau sabdanya Rasulullah tidak ada, maka cari pendapatnya sahabat. Akhirnya dapat ucapan sahabat. Maka ucapan sahabat bisa dijadikan sebagai tafsir ayat. Apalagi kalau tafsirnya sahabat itu disebutnya nanti di kitab di dalam hadis, masalah hadis itu, jika seorang sahabat itu berbicara tentang sebuah pembahasan, lama jalalil akli fihi, pembahasan itu tidak mungkin akal bisa masuk, yaitu masalah-masalah yang gaib. Kemudian kedua, sahabat itu bukan termasuk mukthirin an akhdhi an Bani Israel, bukan termasuk sahabat yang sering mengambil informasi dari Bani Israel. Jika syarat ini terpenuhi dua, yaitu dia itu bicaranya masalah-masalah yang gaib, tidak mungkin akal bisa masuk. Yang kedua, sahabat ini bukan sahabat yang sering mengambil dari Bani Israel, maka ucapan dia berbicara masalah tafsir itu nanti dihukumi sebagai hadis marfu hukman. Marfu itu apa? Sampai kepada Rasulullah SAW. Walaupun itu ucapan sahabat, bukan ucapan Rasulullah, tapi ketika dua syarat itu terpenuhi, maka nanti dihukumi sebagai marfu hukman. Jadi marfu, hadis marfu itu apa sih? Hadis marfu itu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Jadi muntaha sanad, akhir sanadnya itu sampai ke Rasulullah, itu namanya hadis yang marfu.
Nanti marfu itu ada juga yang namanya marfu hukman, dinamakan dengan marfu hukman, atau lahu hukmur rafa, dihukumi sebagai hadis marfu, yaitu apa? Ucapan sahabat, bukan sabdanya Rasulullah, tapi dihukumi dengan hadis, dinamakan dengan hadis marfu hukman atau lahu hukmur rafa, dengan dua syarat tadi. Sehingga maksudnya itu kalau sabdanya Rasulullah nggak ada, nanti para ulama ahli tafsir itu kembali kepada ucapan sahabat. Sahabat tidak ada apa? Tabi'in nggak ada apa? Cari lagi bawahnya. Kalau tidak ada lagi, maka ucapan salaf nggak ada, maka nanti para ulama itu ijtihad. Mereka membuka pintu ijtihad mereka. Kalau tidak ada lagi, nanti mereka itu sering menyebutkan cerita Bani Israel, dan itu di tafsir Mukatsir banyak. Israel itu banyak sekali di tafsir Imam Mukatsir. Tapi beliau sebutkan lil i'tidad, laisa lil ihtijaj. Beliau sebutkan bukan untuk sebagai hujah, bukan, tetapi disebutkan hanya sebagai penguat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikan cerita-cerita Bani Israel dan gak ada masalah, silahkan disampaikan. Yang penting jangan dibenarkan 100%. Nah, jadi fahami di sini, maksudnya itu siapa sih orang yang paling faham isi Al-Quran itu? Ya Rasulullah yang paling, ya Allah sendiri dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain. Contohnya gini, saya contohkan beberapa contoh ya. Kita kalau mendapatkan sebuah ayat, ada ayat di dalam Al-Quran itu, Allah itu menciptakan langit dan bumi itu 2 hari, tambah 4 hari, tambah 2 hari. Ya, dalam ayat seperti itu disebutkan. Jadi gini, Allah menciptakan langit dan bumi itu berapa hari, berapa masa? Kita dapatkan dalam ayat jelas, fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Itu baku. Kita dapatkan dalil bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Tapi kalau dalam ayat yang lain, kita mendapatkan Allah menciptakan 2 hari, setelah itu 4 hari, setelah itu 2 hari. Berarti kalau dihitung-hitung 8 hari. Terus bagaimana kita memahami ayat ini? Kita dapatkan dalam seperti ini harus digabungkan. Berarti apa? Ayat ini dikuatkan dengan ayat yang ini, akhirnya nanti dirinci oleh para ulama. Akhirnya para ulama mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Tapi 6 hari itu tartibnya itu Allah itu menciptakan pertama pondasinya, kayak orang bikin bangunan, pondasi bumi Allah ciptakan selama 2 hari. Setelah selesai, belum sempurna, setelah itu naik ke atas 2 hari, yaitu Allah menciptakan langit itu 2 hari. Setelah itu Allah menciptakan langit bumi lagi, disempurnakan semuanya, yaitu gunungnya, kemudian samudranya, pohon-pohonnya, itu selama 2 hari. Berarti bumi itu 4 hari, kemudian langit itu 2 hari. Berarti kita dapatkan apa? Berarti Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Dari mana itu? Karena kita gabungkan dengan ayat yang lain. Jadi maksudnya itu gini, maksudnya itu yang perlu kita pahami. Al-Quran itu hamalul wujuh, sebuah lafaz yang global, di mana sering Allah menyebutkan lafaz-lafaznya itu terlalu global sekali. Akhirnya apa? Orang itu bisa menafsirkan dengan banyak penafsiran. Sampai Umar bin Khattab beliau mengatakan, inna nasan yujadilunakum fi syubhatil Quran. Nanti akan datang orang-orang yang membawa kerancuan di dalam Al-Quran. Dia akan membawakan ayat-ayat yang rancu. Akhirnya kita itu bingung cara memahami ini apa nih kok. Nah itu kenapa Qadariyah yang awal kali muncul itu, Qadariyah awal itu, mereka itu disebutkan apa Qadariyah itu? Kalau kita membaca hadis itu kan munculnya Qadariyah itu, mereka dinamakan dengan Al-Qurra, yataqaffarunal ilm, disebutkan dalam hadisnya seperti itu. Mereka itu para penghafal Quran. Tapi kenapa bisa menyimpang akidahnya itu? Karena mereka memahami dengan otaknya sendiri. Contohnya Khawarij yang dinamakan dengan kilabun nar, anjing neraka jahanam. Apa sebutan untuk Khawarij itu? Qurra. Dinamakan mereka itu para penghafal Quran mereka ini. Berarti menunjukkan apa? Al-Quran ini terlalu global sehingga bisa ditafsirkan dengan banyak penafsiran. Maka itu kita katakan di sini itu Al-Quran itu lebih butuh kepada hadis daripada hadis butuh kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu global, sehingga bagaimana cara menafsirkan itu butuh sabdanya Rasulullah.
Kalau Rasulullah nggak ada, butuh ucapannya sahabat. Sahabat nggak ada, butuh lagi nanti ijtihad dan yang lainnya. Akhirnya apa? Global sekali Al-Quran itu, bisa difahami dengan banyak penafsiran. Nah itu kalau kita perhatikan orang-orang yang menyimpang, mereka itu punya dalil Al-Quran. Orang-orang yang menyimpang, bayangkan itu. Kita kalau bicara masalah sifat Allah Ta'ala, nanti ada namanya Mu'attilah. Mu'attilah, kelompok-kelompok yang menolak sifat Allah Ta'ala. Dan Mu'attilah nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang paling ekstrim dan sudah dikafirkan sama para ulama, namanya Jahmiyah, yang mengingkari nama dan semua sifat Allah Ta'ala. Nama dan sifat semuanya diingkari. Ini Mu'attilah paling parah. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah, mengingkari, menetapkan semua nama dan mengingkari semua sifat Allah Ta'ala. Kemudian ketiga, Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Kullabiyah, menetapkan semua nama dan menetapkan sebagian sifat, dan sifat yang lain tolak, yang tidak sesuai dengan akal mereka. Pertanyaan, kenapa kok mereka itu mengingkari gitu? Sifat-sifat yang Allah tetapkan dan ditambah sama Rasulullah, mereka punya dalil. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, kata mereka, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Ta'ala. Akhirnya mereka mengatakan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala. Maka kalau kita punya wajah, Allah nggak boleh punya wajah. Karena kalau Allah punya wajah, berarti Allah sama dengan saya. Padahal apa? Padahal dalam ayat itu Allah nggak sama dengan kita. Akhirnya apa? Mereka menolak semua sifat yang di makhluk itu ada. Bisa paham ya? Dalilnya mereka. Kita katakan ayatnya itu benar. Kalimatu haqqin, kita katakan ucapan kalimat yang mereka bawakan, dalilnya itu benar. Allah berfirman seperti itu. Yuradu bihi batil. Tapi cara memahaminya batil di sini. Kenapa? Karena mereka mengingkari ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dalil ini digunakan untuk mengingkari semua nama dan sifat yang ada di makhluk, nggak boleh ada pada Allah Ta'ala. Padahal kalau kita baca ayat berikutnya, wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar dan Allah maha sami mendengar dan melihat. Makhluk juga mendengar dan melihat. Makhluk kan mendengar melihat juga itu. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Makhluk mendengar melihat, Allah juga mendengar melihat. Tapi hakikat pendengaran Allah dan penglihatan Allah beda dengan hakikat pendengaran dan penglihatan makhluk. Nah, jadi masalahnya di situ. Jadi masalahnya itu apa? Mereka itu punya dalil, dalilnya mereka pahami dengan otak mereka, akhirnya mereka menyimpang. Contohnya lagi ketika Ali bin Abi Thalib berperang sama orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu mengkafirkan Ali. Ali dikafirkan, bahkan membunuh Ali itu ibadah. Apa dalilnya itu? Dalilnya mereka mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, maka orang itu kafir. Benar gak ayatnya itu? Benar. Maka sampai Ali mengatakan kalimatu haqqin, kalimat atau ayat yang mereka bawakan Khawarij itu benar. Yuradu bihil batil, tapi cara memahaminya itu yang keliru. Sekarang ini ayat diturunkan untuk kepada siapa? Ini ayat diturunkan kepada orang kafir. Maka itu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas juga mengatakan, mereka zahabu ila ayatin unzilat al kufar. Orang-orang Khawarij itu mereka datang kepada ayat-ayat yang Allah turunkan untuk orang-orang kafir, nazzaluha alal muslimin. Kemudian mereka terapkan untuk orang-orang muslim. Ayat diturunkan untuk orang kafir, mereka bawa kepada orang muslim. Seperti orang Khawarij mengatakan ini, orang kalau dia itu berbuat dosa kafir, kalau sudah kafir dia nanti kekal neraka jahanam. Ayatnya apa? Allah Ta'ala berfirman, kullama aradu ayyakhruju minha uidu fiha. Setiap orang-orang yang ingin keluar dari neraka jahanam ditangkap, kembalikan lagi. Benar gak ayatnya itu? Benar. Tapi ini ayat untuk siapa gitu? Ini ayat untuk orang kafir asli, bukan orang mukmin pelaku dosa dan maksiat. Hanya ketika diskusi sama Abdullah bin Abbas, banyak di antara mereka bertobat karena keliru, pemahamannya mereka itu keliru. Kan mereka mengatakan kan, Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin, kan Muawiyah minta berdamai. Akhirnya Ali mengutus utusan diwakili sama Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Muawiyah diwakili sama Amr bin As. Berdua itu rapat. Hasil rapatnya itu menjadi kesepakatan mereka bersama. Akhirnya apa kata Khawarij itu? Mereka itu hakamu aro ar-rijal. Berarti apa? Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah berhukum dengan otaknya manusia. Siapa yang menetapkan hukum?
Kan Abu Musa sama Amr bin As kan gitu. Berarti mereka berhukum bukan dengan hukum Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti mereka kafir. La hukma illa lillah. Tidak ada yang punya hukum kecuali milik Allah Ta'ala. Akhirnya sama Abdullah bin Abbas kan dibantah itu. Kalian tahu nggak sebuah ayat di mana Allah menyerahkan hukum kepada manusia juga? Ketika suami istri bertengkar. Ketika suami istri bertengkar. Apa kata Allah Ta'ala? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyuridu islaha yuwaffiqillaha bainahuma. Jika ada dua orang suami istri yang mulai bertikai, bagaimana caranya itu? Istri mengutus utusan, suami mengutus utusan, utusannya rapat. Jika Allah menghendaki kebaikan pada satu keluarga ini, Allah akan memilihkan pendapat yang tepat untuk kedua utusan ini. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, coba perhatikan ayat ini. Untuk masalah keluarga kecil saja supaya nggak terjadi pertikaian, Allah membolehkan mereka itu ngutus utusan supaya utusannya rapat. Kenapa masalah keluarga saja yang kecil boleh? Kemudian kalau masalah negara yang besar nggak dibolehkan. Akhirnya setelah itu mereka bertobat. Banyak Khawarij bertobat dari diskusi sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya ini bahaya. Kita kalau mempelajari Al-Quran, telur besar, Bu. Saya paham. Nah, jadi pahami. Coba yang paham, coba. Ibnu paham nggak? Paham nggak? Volumenya dikurangi, volume bisa mati. Ya udah ya, jadi intinya fahami itu bahaya. Kalau kita itu memahami Al-Quran semata dengan otak kita itu bahaya. Ada sebuah kelompok yang mereka itu menganggap kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, mereka itu lepas beban syariat, sudah tidak diwajibkan lagi untuk ibadah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Hatta itu lil intiha wal ghayah, berakhir. Makan kamu sampai kenyang. Berarti maksudnya apa? Kan makan terus. Kapan berakhirnya makan itu? Kenyang. Sebelum itu berhenti. Berarti kalau kita itu sebelum kenyang, sudah mau kenyang, berhenti kita ini. Berarti kan ada pemberhentian dengan kalimat hatta. Nah di sini wa'bud rabbaka hatta, sampai. Berarti kalau sudah mau yakin, berarti kita itu berhenti. Menunjukkan apa berarti? Berarti kalau orang itu sudah yakin, ibadah sudah selesai. Akhirnya apa? Kalau orang sudah yakin dengan Allah Ta'ala, maka dia itu tidak wajib lagi untuk ibadah. Kita katakan, berarti otak kamu ini memahami dengan otak kamu sendiri kan gitu. Yang jadi masalah itu. Pertanyaan, apakah Rasulullah memahami seperti itu? Apakah para sahabat memahami seperti itu? Rupanya kata Imam Qayyim beliau mengatakan ijma, enggak ada khilaf di antara ulama salaf bahwa saya yakin yang dimaksud dengan ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin itu adalah al-maut, keyakinan. Maksudnya apa? Jadi memahami ayat itu nggak bisa cuma dengan kita itu paham bahasa Arab, atau kita itu ya karena kita orang cerdas, atau karena kita itu profesor, doktor, gelar kita, nggak bisa. Jadi memahami Al-Quran itu harus pakai dalil. Dalilnya apa? Ayatnya mana, ayat yang lain, atau hadisnya mana, atau ucapan salafnya mana. Akhirnya baru kita itu boleh menetapkan sebuah tafsir. Setingkat para sahabat saja, para sahabat yang mereka ilmunya luar biasa, mereka didikan Rasulullah, murid Rasulullah langsung, dan bahasa Arabnya mereka luar biasa. Mereka itu saja mereka itu memahami beberapa tafsir itu keliru. Ya, jadi setingkat sahabat saja keliru mereka itu.
Jadi ada beberapa sahabat itu yang keliru menafsirkan ayat. Setelah itu ketika datang ke Rasulullah diingatkan, enggak seperti itu tafsirannya itu. Akhirnya diingatkan sama Rasulullah sampai akhirnya faham. Maka itu berarti menunjukkan apa? Al-Quran itu butuh kepada sunnah melebihi butuhnya sunnah kepada Al-Quran. Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal jidal wal khusumatu fil qadari khasatan manhiyun anhu inda jami'il firafi. Li'anna qadara sirrullahi wa nahrahu jalla ta'ala al-anbiya'a anil kalam fil qadari wa nahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khusumati fil qadari wa karihahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa karihahu tabi'un wa karihahu ulama wa ahlul wara'i wa nahaw anil jidali fil qadari fa'alaika bitaslimi wal iqrari wal imani wa i'tiqadi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil asya'i wasqut amma siwa dzalika. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadari khasatan manhiyun anhu. Diskusi, perdebatan, permusuhan di dalam masalah takdir secara khusus manhiyun anhu, itu semuanya terlarang. Inda jami'il firaq, dan itu bagi semua firqah, kelompok-kelompok yang ada. Li'annal qadara sirrullah, karena takdir itu adalah rahasia ilahi, rahasia Allah Ta'ala, yaitu tentang takdir. Jadi takdir kita itu apa sih? Itu rahasia. Tahu nggak kita takdir kita? Nggak tahu, kecuali kalau sudah terjadi. Kecuali kalau sudah terjadi, berarti itu rahasia ilahi, nggak ada yang tahu sampai terjadi. Wa nahar rabbu jalla ta'ala al-anbiya anil kalami fil qadar, dan Allah Ta'ala melarang para nabi dan rasul untuk berlebihan berbicara tentang masalah takdir. Wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil khusumati fil qadar, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang perdebatan sampai permusuhan karena berbeda pendapat dalam memahami takdir. Rasulullah pernah marah ketika Rasulullah di rumah mendapatkan para sahabat diskusi di masjid bicara masalah takdir, yang A membawakan ayat, yang B membawakan ayat, debat di antara mereka. Rasulullah keluar, mukanya merah, beliau marah sekali. Maka Rasulullah mengatakan bihadza uhlikal ladzina min qablikum, dengan inilah umat-umat sebelum kalian itu binasa. Apakah untuk ini kalian itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala antadribu ayatillahi ba'dahu an ba'd, yaitu kalian apa? Menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lain. Terus bagaimana caranya itu? Kalau kita disebut takdir, diam saja. Kalau kita itu disebutkan masalah takdir, kita diam. Maksudnya itu jangan kita itu masuk dalam takdir tanpa ilmu, apalagi dengan akal semata, bahaya. Wa karihahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat juga mencela perdebatan, diskusi, permusuhan dalam masalah takdir. Wa karihahu tabi'una, demikian juga para tabi'in juga mencela, membencinya. Wa karihahu al ulama'u wa ahlul wara', demikian juga para ulama dan orang-orang yang ahli, mereka juga melarang. Wa nahu 'anil jidali fil qadar, semuanya melarang perdebatan dalam masalah takdir. Fa'alika bitaslimi wal iqrari wal iman, yang wajib kamu lakukan masalah takdir itu adalah taslim, menerima, wal iqrar, menetapkan, wal iman, dan beriman. Wa i'tiqadi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil asya', dan meyakini apa saja yang disampaikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua yang bicara masalah takdir. Wasqut amma siwa dzalika, dan diamlah kamu terhadap sesuatu yang tidak disebutkan sama Rasulullah SAW. Jadi masalah takdir itu nanti ada batasan. Boleh nggak orang itu bicara masalah takdir? Boleh. Boleh bicara itu. Kenapa? Karena Rasulullah juga membicarakan, Allah membicarakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, wa ma tasqutu min waraqatin wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Berarti apa? Allah membicarakan takdir, iya. Rasulullah juga membicarakan takdir, para sahabat juga membicarakan takdir. Tapi yang dimaksud dengan membicarakan takdir itu sesuai dengan kadar wahyu yang sampai kepada kita, ayat yang sampai kepada kita, hadis yang sampai kepada kita. Mendalami masalah-masalah takdir yang tidak dalilnya itu bahaya. Maka Rasulullah mengatakan idza dzukirul qadar fa'amsiku, jika disebutkan takdir, diam kalian. Yaitu diam itu maksudnya apa? Jangan kita itu berlebihan membicarakan masalah takdir, apa-apa yang tidak punya ilmunya.
Yaitu kita diamkan. Kenapa? Karena bahaya. Kalau kita itu masuk dalam takdir, pembahasan takdir di mana kita itu nggak punya ilmu dari wahyu ilahi, maka itu bahaya. Kenapa? Karena takdir itu nanti termasuk perkara yang ghaib. Sehingga kita katakan al-qadar sirrullah. Takdir itu rahasia Allah Ta'ala, rahasia ilahi. Berarti kita bicara takdir, kita itu bicara tentang perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib itu yang ada cuma tauqifiyah. Kita berhenti kepada dalil yang ada. Ada yang dalil yang menetapkan kita tetapkan, yang tidak maka kita tidak tetapkan. Ikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila samai wa sara ila al-arsy wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala wa dakhala al-jannata wa qala ila an-nari wa ra'a al-malaikata wa sami'a kalam Allah azza wa jalla wa nushirat lahu al-anbiya'u wa ra'a suradiqatil arsy wal kursiyya wa jami'a ma fis samawati wa ma fil ardina bil yaqadati hamalahu Jibril 'ala al-buraqi hatta adarahu fis samawati wa quribat alaihi salawatul khamsu fi tilka al-lailati wa raja'a ila Makkah lailatahu wa dhalika qabla al-hijrati. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wal iman bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama. Dan kita juga beriman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diisrakan ke langit wasara ilal arsy, sampai akhirnya Rasulullah itu ke arsy, ke singgasana Allah Ta'ala. Wa kallamallaha tabaraka wa ta'ala, dan Rasulullah bicara langsung dengan Allah Ta'ala. Wa dakhalal jannata, Rasulullah juga masuk surga. Wattala ilan nar, dan Rasulullah juga melihat ke neraka. Wa ra'al malaikata, dan Rasulullah juga melihat para malaikat. Wa sami'a kalamallahi, dan Rasulullah mendengar firman-Nya Allah langsung. Wa nusyirat lahul anbiya, dan dihamparkan kepada Rasulullah para nabi dan rasul. Jadi Rasulullah melihat mereka semua. Wa ra'a suradiqatil arsy, dan Rasulullah itu melihat suradiqatil arsy, yaitu kayak kemah, yaitu kayak bangunan besar arsy, singgasana Allah Ta'ala, yang ada tiangnya, kemudian ada malaikatnya. Itu Rasulullah melihat. Wal kursiyya, demikian juga Rasulullah melihat kursi. Wa jami'a ma fis samawati wa ma fil ardina fil yaqdhati, demikian juga Rasulullah melihat apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi fil yaqdhah, dalam kondisi beliau terjaga, yaitu Isra Mi'rajnya itu dalam kondisi beliau terjaga. Hamalahu Jibrilu 'alal buraq, malaikat Jibril membawa Rasulullah di atas buraq. Hatta adarahu fis samawati, sampai malaikat Jibril itu mengelilingkan Rasulullah, jadi dibawa keliling, dibawa Rasulullah itu dibawa berjalan-jalan di langit. Wa furidat alaihi shalawatul khamsu, akhirnya diwajibkan sholat 5 waktu. Fitil kalailati, di malam itu. Wa raja'a ila Makkah lailatahu, kemudian Rasulullah kembali ke Mekah di malam itu juga. Wa dzalika qabla al-hijrati, dan itu terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ini pembahasan penting sekali, yaitu pembahasan dinamakan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Yang disebutkan di Al-Quran itu, hanya Isra-nya, sedangkan Mi'rajnya nggak disebutkan. Nah, itu ada surat namanya surat Al-Isra. Di surat itu hanya Allah sebutkan Isra saja, perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sedangkan dari Masjidil Aqsa sampai naik ke langit, nembus sampai langit ke-7 sampai ke atasnya, di Al-Quran nggak disebutkan. Nah, itu Allah Ta'ala mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu. Ya kan? Berarti Allah itu, yaitu yang disebutkan sama Allah di Al-Quran itu hanya kisah Isra, hanya kisah Isra. Sedangkan Mi'raj kita mendapatkannya di dalam hadis Rasulullah SAW. Di Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran tidak ada, yang ada cuma Isra kalau di Al-Quran itu. Nah, berarti ada dua istilah ini, namanya ada Isra, kemudian ada namanya Mi'raj. Apa ini artinya itu? Isra itu masdar dari fi'il asra yusri, isra'an. Apa itu asra yusri itu? Ja'alahu sarian, menjadikan seseorang itu sarian itu berjalan di malam hari. Jadi pahami, ada dua, ada namanya sara yasri, sarian. Sara yasri itu apa? Berjalan di malam hari.
Kalau saya berjalan di malam hari itu namanya saro yasri. Ana asri. Misalkan fil ghabati, saya berjalan di malam hari di hutan. Nah, jadi namanya saro yasri. Kalau ini asro yusri, yaitu fi'ilnya rubai, mazid rubai. Asro yusri, asro itu ja'alahu sariyan, menjadikan orang lain itu berjalan di malam hari. Nah, nanti maksudnya isra. Berarti isra itu apa? Menjalankan seseorang di malam hari. Isra itu berarti menjalankan. Siapa yang isra ini? Allah. Maka itu Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi, kan pakainya bi. Ya, asra. Siapa failnya asra ini? Mana failnya? Subhanalladzi asra bi abdihi. Asra itu siapa failnya? Alladzi, yaitu Allah. Berarti yang asra failnya itu siapa? Allah. Sedangkan Nabi Muhammad itu pakainya bihi, yaitu Nabi Muhammad itu dijalankan. Siapa yang menjalankan? Allah yang menjalankan. Jadi namanya Isra. Isra itu menjalankan seseorang di malam hari, itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj, Mi'raj itu isim alat, wazannya mif'al, dari kalimat araja ya'ruju, uruj, ta'rujul malaikatu. Araja ya'ruju, araja ya'ruju itu naik. Berarti kalau Mi'raj itu namanya apa? Artinya seperti fataha yaftahu miftah, alat untuk naik. Berarti Isra memperjalankan seseorang di malam hari, sedangkan Mi'raj alat yang dipakai untuk naik ke atas. Mi'raj di Al-Quran gak ada, yang ada cuma Isra. Maka itu berarti apa? Perjalanan Rasulullah itu yang sangat dahsyat dan luar biasa itu ada dua perjalanan. Yang pertama perjalanan namanya Isra. Isra itu apa? Perjalanan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di sini itu namanya Isra. Nanti dari Masjidil Aqsa sampai naik ke atas langit itu namanya Mi'raj. Dinamakan dengan Mi'raj. Berarti ada dua perjalanan. Ada dua perjalanan. Perjalanan di bumi berarti antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, ini namanya Isra. Kemudian yang kedua, perjalanan dari bumi naik ke atas langit. Itu yang dinamakan dengan Mi'raj. Dan Isra Mi'raj ini kalau kita tadi baca, hamalahu Jibril alal buraq. Malaikat Jibril itu membawa Nabi Muhammad di atas buraq. Ada namanya buraq. Jadi Rasulullah itu medianya pakai apa? Dalam perjalanan itu, maka media yang dipakai sama Rasulullah itu adalah buraq. Buraq itu apa? Kalau kita membaca riwayat, Rasulullah mengatakan fauqal himar wa dunal baghl. Di atasnya keledai, di bawahnya baglah. Cuma baglah itu bahasa kita nggak ada. Jadi ada tiga binatang. Yang pertama himar, bighal, ya himar, bighal, kemudian al-khail. Maka itu Allah mengatakan al-khailah wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Ada binatang tunggangan yang dipakai sama orang Arab itu zaman dulu tradisional itu tiga. Al-khailah, kuda. Wal bighal wal hamir, hamir itu keledai. Jadi ada, kalau di bahasa kita itu ada namanya kuda, ada namanya keledai. Cuma di bahasa Indonesia itu nggak ada namanya bighal. Sehingga bighal itu artinya apa? Nggak ada artinya. Bighal itu apa sih? Peranakan antara kuda dan keledai. Jadi kalau kuda sama keledai diperanakkan, maka munculnya baghlah. Nah, baghlah ini bahasa Indonesia nggak ada. Baghlah inilah buraq itu di atasnya keledai, di bawahnya bighal. Cuma karena bighal itu nggak ada, akhirnya larinya ke kuda. Seringnya terjemahnya kayak itu. Jadi bighal itu apa? Bighal itu di atasnya keledai, di bawahnya kuda. Di atasnya keledai, di bawah kuda itu apa berarti? Di atasnya keledai, di bawah kuda. Bighal. Nah ini tuh bukan bighal, ini tuh di bawahnya bighal. Maka Rasulullah mengatakan fauqal himar wa dunal baghl. Rasulullah mengatakan buraq itu apa? Di atasnya keledai, di bawahnya bighal. Cuma sayangnya itu bighal itu bahasa Indonesia itu nggak ada gitu loh. Jadi kita mau cari bahasanya itu nggak ketemu gitu, nggak ada. Memang di kita nggak ada.
Nah, jadi buraq itu seperti itu. Jadi buraq itu di atasnya keledai, di bawahnya bighol. Lah kenapa kok dinamakan dengan buraq? Dinamakan dengan buraq itu karena barakun. Barak itu apa? Kilat. Karena kilat, yaitu warnanya itu berkilat. Demikian juga kecepatannya luar biasa kayak kilat. Sehingga dinamakan dengan buraq. Pertanyaan, buraq itu punya sayap nggak? Punya sayap nggak? Wallahu a'lam. Kok buraq ada sayap itu? Dari mana sayapnya itu? Ya, karena terbang gitu. Apakah yang terbang itu harus punya sayap kan gitu? Matahari terbang juga di atas langit kan gitu. Ya, nggak punya sayap kan gitu. Jadi nggak semua yang terbang itu harus punya sayap kan gitu. Apakah ada sayap? Ya kita katakan wallahu a'lam. Karena dalil sayap nggak ada, yang menolak sayap pun nggak ada juga. Sehingga apa? Sehingga untuk masalah sayap wallahu a'lam. Lah Rasulullah itu jadi gini, cerita sedikit ya masalah Isra Mi'raj itu. Rasulullah SAW itu 3 tahun, pendapat yang paling kuat nanti 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah itu 3 tahun sebelum hijrah, walaupun khilaf panjang. Jadi luar biasa lah ini kalau kita bicara masalah waktu itu. Kejadian yang sangat besar sekali itu. Isra Mi'raj itu luar biasa lah kejadian ini. Tapi penetapan kapannya itu nggak ada dalil yang sahih. Sehingga Isra Mi'raj itu kapan terjadi? Khilaf panjang. Tahunnya khilaf. Tahunnya, yaitu tahunnya kapan? Khilaf. Demikian juga bulannya khilaf, apalagi tanggalnya. Khilaf panjang. Kok nggak ada yang paten gitu loh, dalilnya itu nggak ada yang paten. Padahal kan kejadian yang luar biasa itu. Karena waktunya itu nggak penting. Sehingga Allah sembunyikan ilmunya. Sesuatu yang nggak penting itu mesti ilmunya hilang. Sedangkan yang Allah tetapkan itu hanya yang penting-penting saja. Maka riwayat, hampir semua riwayat tidak membicarakan masalah waktu. Semuanya hanya bicarakan tentang kejadian besarnya itu apa saja gitu. Waktunya itu nggak penting. Tapi pendapat yang paling kuat itu sebelum hijrah. Rasulullah sedang istirahat di rumah beliau. Sebagian riwayat mengatakan di masjid. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, kemudian membedah dadanya Rasulullah. Itu pembedahan yang kedua. Jadi malaikat Jibril bawa ember terbuat dari emas, di dalamnya ada air zam-zam yang sudah dicampur dengan iman dan hikmah. Setelah itu Rasulullah dibedah dadanya, setelah itu jantungnya dikeluarkan, kemudian dicuci. Cuci, setelah bersih, kemudian ada daging-daging yang nempel dikeluarkan, dan itu namanya syahwat. Kemudian setelah itu dimasukkan di dalam jantungnya Rasulullah itu iman dan hikmah. Setelah itu dimasukkan lagi, kemudian dijahit. Dan itu pembedahan yang kedua. Dulu Rasulullah pernah juga dibedah ketika beliau itu umur 4 tahun, ketika masih di asuh sama Halimah Sa'diyah. Ini pembedahan yang kedua. Setelah selesai, maka akhirnya datang buraq. Setelah itu Rasulullah naik buraq, kemudian terbang bersama malaikat Jibril sampai di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, dan Rasulullah melihat perjalanan itu, melihat. Maka nanti ketika pulang kan ditanya, wahai Muhammad, sama orang kafir Quraisy, kami waktu itu punya juga air itu kafilah dagang berjalan waktu itu, kamu melihat nggak itu? Akhirnya ditampakkan di mata Rasulullah itu yaitu perjalanan mereka. Akhirnya Rasulullah mengatakan, saya tahu ada berapa jumlah kudanya, ada berapa jumlah ontanya, apa saja kondisinya itu. Rasulullah bisa menggambarkan. Akhirnya ada di antara mereka yang percaya masuk Islam, ada yang malah kafir mereka itu. Jadi sampai di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, buraq itu diikat, dicancang. Di depan masjid itu ada sebuah besi, disitulah tempat mengikat buraq. Dan kata Rasulullah mengatakan, di sini tempat ikatan semua para nabi dan rasul, itu di sini diikat. Setelah itu Rasulullah naik ke atas langit. Buraqnya ikut enggak? Enggak. Jadi buraq itu hanya menemani Rasulullah dalam perjalanan Isra saja. Sedangkan Mi'rajnya itu tidak pakai buraq. Terus Rasulullah naiknya dengan apa? Wallahu a'lam. Sehingga alat yang dipakai untuk Rasulullah naik itu nggak disebutkan. Rasulullah naik lagi sampai nembus ke langit pertama, langit kedua, ketiga, terus sampai langit ketujuh, naik lagi terus sampai Sidratul Muntaha, terus tinggi sekali sampai Rasulullah nanti masuk surga, masuk neraka, naik lagi. Sampai Rasulullah mengatakan, sampai saya itu di sebuah mustawa, asma'u fihi sharifal aqlam. Saya mendengar goresan pena takdir. Yaitu sampai dekat sekali sama Allah, itu dekat sekali itu. Akhirnya di situ nanti diwajibkan sholat 5 waktu. Pertama yang diwajibkan 50 kali sehari semalam. Rasulullah turun ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa itu di langit berapa?
Ke langit ada 7. Setiap langit itu ada nabi-nabi. Nabi Musa itu langit berapa? Di langit ke 6. Benar? Ayo, 6 atau 7? 7 atau 8? 8 atau 9? Di langit ke? Langit ke 6. Di bawahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim langit ke 7. Akhirnya ditanya, wahai Muhammad, berapa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala? 50 kali tadi semalam. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, saya sudah kumpul berdakwah di Bani Israel. Mereka lebih semangat ibadah daripada engkau. Mereka saja nggak mampu. Minta keringanan sama Allah Ta'ala. Akhirnya lagi diringankan menjadi 40, 30, 20, 10 sampai 5. 5 ditanya lagi sama Nabi Musa, berapa yang Allah wajibkan? 5 kali. Maka Nabi Musa mengatakan, gak akan mampu wahai Muhammad umatmu. Minta keringanan sama Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad mengatakan, istahya itu, saya malu. Sudah minta terus saya malu itu. Sudah saya terima saja. Akhirnya ketika Rasulullah sudah pasrah, maka ditetapkan hiya khomsun wa hiya khomsuna. 5 yang Allah wajibkan tadi semalam, tapi pahalanya 50 kali. Seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi perjalanan itu nanti akan melihat banyak itu. Termasuk nanti Rasulullah itu melihat banyak sekali ya kejadian-kejadian itu, Masya Allah luar biasa. Kalau kita baca hadis-hadis masalah Isra Mi'raj, dan itu dikumpulkan sama Imam Ibnu Katsir, bagus sekali di tafsirnya, itu belum kumpulkan banyak. Kalau kita pengen lebih lengkap lagi ya kita membaca kitab-kitab yang mengumpulkan semua kisah-kisah masalah Isra Mi'raj, seperti Imam Ibnu Hajar punya tulisan khusus masalah ini. Jadi nanti akhirnya diwajibkan 5 kali sehari semalam itu. Nanti di situ Rasulullah itu sampai ngobrol dengan Allah langsung, kemudian diskusi sampai banyak. Masih kejadian itu banyak sekali. Rasul masuk surga, melihat bagaimana penghuni surga. Rasulullah masuk neraka jahanam. Demikian juga Rasulullah melihat bagaimana neraka jahanam. Setelah itu Rasulullah nanti pulang. Rasulullah pulang, turun. Setelah itu turun di waktu subuh. Rasulullah itu turun. Setelah itu Rasulullah itu sholat berjamaah menjadi imam bagi semua para nabi dan rasul. Jadi Rasulullah itu sholat menjadi imam bagi para nabi dan rasul itu di Masjidil Aqsa. Setelah itu baru Rasulullah itu pulang ke Mekah, itu sebelum matahari itu terbit. Rasulullah sudah sampai di Mekah dalam perjalanannya itu. Nah, jadi perjalanan Isra Mi'raj itu secepat itu. Perjalanan Isra Mi'raj itu secepat itu. Dan itu kejadian yang sangat luar biasa. Kalau kita baca sedikit ya, baca satu persatu. Wal imanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama. Dan kita harus beriman bahwasanya Rasulullah itu diisrakan ke langit. Jadi Isra itu sebenarnya bukan Isra ini, di mi'rajkan ke atas langit. Kalau naiknya itu namanya mi'raj, bukan Isra. Wasara ilal arsy, sampai akhirnya Rasulullah itu di arsy. Di mana Rasulullah itu? Rasulullah nggak sampai di atasnya arsy. Nggak, Rasulullah di bawah. Rasulullah itu tetap di bawah. Nggak mungkin ada makhluk yang ada di atas arsy, itu nggak mungkin. Tetapi Rasul itu di bawah, tapi dekat. Apakah Rasul itu melihat Allah Ta'ala? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau itu melihat Allah? Ketika engkau itu Isra Mi'raj, maka Rasulullah mengatakan, nurun anna arah, cahaya yang menutupi wajah Allah Ta'ala, sehingga saya tidak bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi ada cahaya yang menutupi wajah Allah Ta'ala. Wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala, dan Rasulullah bicara sama Allah Ta'ala langsung, sehingga Rasulullah itu nanti termasuk Kalimur Rahman. Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah itu ada 3. Nabi yang dijuluki dengan Kalimur Rahman itu ada 3. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, apakah Nabi Adam itu Kalimur Rahman? Naam, huwa rasulun mukallam. Ya, Nabi Adam itu adalah Rasul yang mukallam, diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara. Berarti apa? Berarti Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara itu ada 3. Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Bedanya itu kalau Nabi Adam itu diajak bicara oleh Allah di surga, yaitu di langit, diajak bicara kemudian disuruh untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, kalau Nabi Muhammad itu ditingkatkan di atas langit, berarti yaitu mustawa tadi, mustawa asma'u fihi sharifal aqlam, saya mendengar gorisan pena. Sedangkan Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di dunia, sehingga yang dikenal dengan Nabi Musa itu Kalimur Rahman, itu Nabi Musa, yaitu fid dunia,
Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah di dunia itu namanya Nabi Musa. Kalau yang diajak bicara sama Allah 3 ini. Nah itu kenapa Nabi Muhammad itu nabi terbaik, karena Nabi Muhammad itu mengumpulkan semua keutamaan. Jadi Nabi Muhammad itu manusia, hamba, abdun. Nabi Muhammad itu juga nabi. Nabi Muhammad itu rasul, ulil azmi, kalimur rahman, khalilur rahman. Dan yang punya semua jabatan ini itu hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim punya gelar tinggi sekali namanya Khalilur Rahman, tapi Nabi Ibrahim bukan Kalimur Rahman. Nabi Musa Kalimur Rahman, julukan yang tinggi sekali, tapi Nabi Musa bukan Khalilur Rahman. Yang mengumpulkan antara Kalimur Rahman, Khalilur Rahman, ulil azmi itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu manusia terbaik karena semua gelar semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Wa kallamallahu tabaraka wa ta'ala. Nabi Muhammad itu bicara langsung dengan Allah Ta'ala. Wa dakhalal jannah, Rasulullah juga masuk surga. Wa tala ila ahlin nar, demikian juga Rasulullah masuk neraka. Nah itu berarti apa? Surga dan neraka itu sudah ada, tapi belum sempurna. Nanti Allah akan menciptakan sempurnanya itu kapan? Ketika datang hari kiamat, baru sempurna bangunan surga dan neraka itu sempurna. Wa ra'al malaikata, demikian juga Rasulullah melihat para malaikat. Terlebih apa? Ketika Rasul itu nanti masuk di Baitul Ma'mur. Rasulullah masuk di Baitul Ma'mur. Itu Rasulullah melihat indahnya Baitul Ma'mur, dan Rasul itu melihat setiap hari 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya. Mereka kalau sudah ibadah keluar, maka mereka tidak kembali lagi. 70.000 itu nggak kembali lagi selama-lamanya. Wa sami'a kalamallahi azza wajal, dan Rasulullah mendengar langsung firman-Nya Allah Ta'ala tanpa perantara. Sedangkan selain itu pasti ada perantara. Perantaranya siapa? Malaikat Jibril, perantaranya itu. Sehingga tidak ada nabi yang langsung sampai kepada Allah, itu nggak ada. Harus lewat perantara dulu. Siapa perantaranya itu? Yaitu malaikat Jibril. Wa nusyirat lahul anbiya, dan ditampakkan kepada beliau semua para nabi dan rasul. Jadi Rasul itu melihat semua nabi dan Rasulullah tahu, melihat di situ. Rasulullah melihat di situ sampai Rasul itu melihat, nah, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, Nabi Adam. Setelah itu ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, juga ketemu Nabi Yusuf. Sampai Rasulullah mengatakan, ketika saya melihat Nabi Yusuf, masya Allah gantengnya luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, waqad u'tiya syatran minal husn. Nabi Yusuf itu diberikan setengah gantengnya laki-laki. Berarti ganteng itu dibagi 2, 50% itu Nabi Yusuf. Sisanya antum-antum ini. Berarti kalau antum nggak laku-laku, jumlahnya nggak laku-laku, berarti 0,00 berapa persen kan itu. Berarti berapa miliar jumlahnya orang kan itu. Nah, Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa, setengah. Demikian juga nanti Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Ketika ketemu sama Nabi Musa, akhirnya setelah itu selesai bersalaman, berjabat tangan, ya biasalah ngobrol sebentar. Setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan lagi. Ketika melanjutkan, maka Nabi Musa itu menangis. Maka ditanya, ya wahai Nabi Musa, maaf kak, apa yang membuat kamu itu menangis itu? Maka Nabi Musa mengatakan, saya itu mengira tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali saya. Hulamun ba'di khairun, yaitu ummatuhu khairun min ummati. Dia itu manusia terbaik melebihi saya, dan umatnya juga umat terbaik. Nabi Musa itu berharap dia itu manusia terbaik. Demikian juga bahwa umatnya umat terbaik. Sehingga Nabi Musa itu paling sabar menghadapi Bani Israel. Sampai Rasulullah itu ketika dicela oleh umatnya itu, maka Rasulullah mengatakan laqad udhiya Musa aktsara min hadza. Nabi Musa itu telah diuji dengan ujian melebihi saya ini. Fasobar, Nabi Musa itu sabar. Jadi Nabi Musa itu sabarnya luar biasa. Kenapa? Karena beliau itu pengen tinggi derajatnya, dan umatnya itu pengen manusia terbaik umatnya itu. Tapi rupanya apa? Nabi Musa itu kalah sama Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Musa itu menangis gara-gara itu. Nanti sampai ketemu sama Nabi Ibrahim, terus naik lagi itu. Dan Nabi Ibrahim itu tingginya luar biasa. Nabi Ibrahim itu tinggi sekali. Nah, jadi nanti kejadian-kejadian seperti ini Rasulullah melihat para nabi dan rasul. Apalagi nanti ketika Rasulullah itu sholat di Masjidil Aqsa, maka Rasulullah menjadi imam bagi semua para nabi dan rasul. Semuanya menjadi imamnya, makmumnya Rasulullah. Wa ra'a suradiqatil arsy wal kursi, dan Rasulullah itu melihat tiang arsy, demikian juga kursi. Tapi apakah Rasulullah itu melihat? Wallahu a'lam. Memang ada sebuah riwayat Rasulullah itu mengabarkan tentang besarnya malaikat arsy.
Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu ketika Isra Mi'raj itu yang jadi masalah? Jadi kalau penyebutan Rasul itu melihat tiang arsy dan kursi, wallahu alam, karena tidak ada dalil yang menjelaskan secara jelas masalah ini. Tapi Rasulullah mengatakan, udzinali an uhaditsakum, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengabarkan kepada kalian tentang hamlatul arsy. Baina syahmati udhunihi ila atiqihi, jarak antara telinga malaikat sampai pundaknya, kalau burung terbang nggak pernah berhenti, itu butuh 800 tahun. Tapi apakah ini beliau lihat itu ketika Isra Mi'raj? Wallahu alam. Jadi masalah Isra Mi'rajnya itu wallahu alam. Apakah Rasul itu melihat arsy, demikian juga melihat kursi, wallahu alam. Wa jami'a ma fis samawati wa ma fil ardina, demikian juga Rasul melihat apa saja yang di langit dan apa yang di bumi, itu juga wallahu alam. Fil yaqdhati, dan itu terjadi ketika Rasul itu sadar. Ini pendapat yang paling kuat, yaitu akidah kita mengatakan Rasul itu Isra Mi'raj dalam kondisi sadar. Rasul tidak tidur. Rasul itu tidak tidur, tapi Rasul itu sadar. Hamalahu Jibril alal buraq, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad di atas buraq, hatta ada rohu fis samawati, sampai diajak keliling. Nabi Muhammad itu diajak keliling, mengelilingi langit. Langit pertama, kedua, ketiga tuh sampai nembus. Wa furidat alaihi shalawatul khamsu fi tilkal lailati, kemudian diwajibkan sholat 5 waktu. Perhatikan di sini, berarti Isra Mi'raj itu hanya penetapan kewajiban. Berapa yang diwajibkan itu berapa, itu Isra Mi'raj. Sedangkan caranya, tata caranya itu tidak di Isra dan Mi'raj. Nanti setelah ini, yaitu setelah Isra Mi'raj, nanti malaikat Jibril itu datang ke Nabi Muhammad mengajarkan tata cara sholat. Jadi sholat duhur, kemudian malaikat Jibril jadi imam, Rasulullah sholat di belakangnya. Nanti datang lagi waktu asar, maghrib, isya, subuh. Besok datang lagi duhur di jam kedua, yaitu beda jamnya itu. Setelah itu asar, maghrib, isya, subuh. Setelah itu apa kata malaikat Jibril? Baina kulli hadzainil waqtaini sholat. Wahai Muhammad, batasan sholat itu antara 2 waktu yang saya jelaskan ini. Yaitu pertama, malaikat Jibril datang di awal waktu. Yang kedua, malaikat Jibril datang di akhir waktu. Dan kata para ulama, sholat pertama, jadi 5 waktu itu, sholat pertama itu sholat apa sih? Pendapat yang paling kuat, sholat pertama itu sholat duhur, bukan sholat subuh. Kenapa sholat duhur? Ada 2 dalil kuat sekali yang kita katakan bahwa sholat pertama itu sholat duhur. Kenapa? Yang pertama, karena malaikat Jibril itu datang ke Nabi Muhammad untuk mengajarkan tata cara sholat. Itu pertama kali itu sholat duhur, bukan sholat subuh. Berarti sholat pertama itu sholat duhur. Yang kedua, Rasulullah mengatakan tidak akan berakhir waktu sholat sampai datang waktu sholat yang berikutnya. Jadi sholat, misalkan sholat duhur berakhir, maka masuk sholat asar. Sholat asar berakhir, masuk waktu maghrib. Maghrib berakhir, waktu masuk isya. Waktu isya berakhir, itu khilaf di antara para ulama. Jadi waktu isya itu sampai kapan? Ada yang mengatakan pertengahan malam, ada yang mengatakan sampai waktu subuh. Kalau dalam mazhab yang utama-tama, sampai subuh. Tapi ada pendapat enggak sampai pertengahan. Tapi pendapat yang paling kuat, waktu isya itu sampai subuh. Setelah itu nanti selesai subuh, berakhir, nggak ada lagi. Menunjukkan berarti apa? Subuh itu sholat paling akhir. Sedangkan sholat pertama itu apa? Duhur. Pertanyaan, lah kalau sholatul wusta itu sholat apa? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat-sholat kalian dan sholat wusta. Wusta itu sholat apa? Artinya wusta itu apa? Pertengahan? Bukan pertengahan. Wusta itu artinya bukan pertengahan. Banyak orang mengatakan wusta itu pertengahan, bukan. Wusta itu apa? Akhyar, terbaik. Nah, sholat yang terbaik itu apa? Asar. Pendapat yang paling kuat itu asar. Asar bukan pertengahan, pertengahan maghrib. Kalau seandainya awalnya itu adalah duhur, maka wusta itu, wusut itu memang artinya banyak. Kalau saya mengatakan jalastu wastal qaumi, saya duduk wastal qaum. Wastal qaum itu apa? Di tengah-tengah orang. Nah, itu bisa di tengah-tengah itu. Tapi terkadang wusut itu artinya terbaik. Sholatul wusta, sholat yang terbaik, bukan sholat pertengahan, bukan. Demikian juga seperti Rasulullah mengatakan masalah surga Firdaus, fa innaha wasatul jannah, ausatul jannah. Rasulullah mengatakan surga Firdaus itu ausatul jannah, surga yang paling wasat. Wasat itu apa? Terbaik, bukan paling tengah gitu.
Nah, itu saya kaget juga, ada orang menafsirkan itu, menggambarkan surga itu kayak bola. Yang paling besar, yang paling terbaik itu diameter tengahnya kan itu. Kan bolanya kan kayak ini kan. Berarti yang paling besar mana? Yang tengah kan gitu loh. Jadi semakin ke atas semakin mengkerucut semakin kecil gitu. Itu dari mana antum ngata seperti ini kan ya? Dia mengatakan, karena Rasulullah mengatakan fa innaha ausatul jannah, surga Firdaus itu di tengah. Kita katakan di tengah apanya lah, itu wasat gitu. Bukan, wasat itu bukan hanya di tengah gitu. Nah, jadi masa itu keliru memahami itu ya biasa, kadang bahasa Arab itu memang seperti itu. Nah, jadi Isra Mi'raj itu apa sih misi besarnya Isra Mi'raj itu apa? Penetapan kewajiban sholat sehari semalam itu berapa? Nah, cuma itu saja ini. Rupanya diwajibkan hanya 5 kali sehari semalam. Pertanyaan, sebelum Rasulullah itu Isra Mi'raj itu Rasulullah sholat nggak? Sholat. Rasulullah sholat. Rasulullah juga puasa. Rasulullah sholat, Rasulullah puasa. Pertanyaan, sholatnya apa? Wallahu a'lam. Tapi sholat 5 waktu belum ada sampai akhirnya Isra Mi'raj. Nanti Isra Mi'raj baru ada namanya Zuhur itu 4 rakaat, kemudian Asar itu 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Itu semuanya ditetapkan kapan? Ketika Isra Mi'raj. Sebelum itu nggak ada. Tapi sholat nggak? Sholatnya seperti apa? Seperti umat-umat terdahulu. Nabi Isa mengatakan, wa ausani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Allah mewasiatkan saya untuk saya itu menegakkan sholat dan zakat. Berarti apa? Nabi Isa sholat juga. Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Tuhanku, jadikan aku orang-orang yang menegakkan sholat dan anak keturunanku. Berarti Nabi Ibrahim juga sholat. Tapi sholatnya kayak apa? Wallahu a'lam. Sebagian mengatakan sholatnya umat terdahulu itu 2 rakaat. 2 rakaat. Maka kata Aisyah mengatakan sholatnya umat terdahulu itu 2 rakaat. Bagi orang yang mukim ditetapkan ditambahi 2 rakaat lagi, akhirnya menjadi 4. Bagi orang yang musafir sama dengan sholatnya umat terdahulu, jadi 2 rakaat. Jadi maksudnya berarti apa? Isra Mi'raj itu cuma misi besarnya itu penetapan kewajiban sholat itu berapa kali sehari semalam. Wa raja'a ila Makkah lailatahu, dan Rasulullah itu kembali ke Mekah di malam itu juga. Wa dzalika qabla al-hijrati, dan itu terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Kapan pastinya? Pastinya itu 3 tahun sebelum hijrah. Nah, itu Rasulullah nanti di Mekah itu sholat 5 waktu selama 3 tahun. Rasulullah itu sholat selama 3 tahun di Mekah. Setelah itu baru Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Dan di Mekah syariat yang ditetapkan pasti, yaitu takarannya itu hanya sholat. Sedangkan nanti puasa Ramadan itu semuanya di Madinah. Zakat takarannya berapa itu semuanya di Madinah. Rasulullah itu puasa nggak sebelumnya? Ya, Rasulullah puasa. Demikian juga Rasulullah juga bayar zakat juga. Tetapi apa? Tidak ada takaran seperti kalau puasa ada namanya Ramadan, zakat adanya zakat fitr, zakat malnya berapa kali takarannya, semuanya nanti di Madinah bukan di Makkah. Ya, sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi waktu dawana. Alhamdulillah, Muhammad wa ala alihi wasallam.